Halo Updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya Aulia Rahmawati, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, pedestrian Jalan Ahmad Yani di Kota Sukabumi ditata. Ini 3 opsi relokasi tempat PKL. Mulai Senin 20 Desember tahun 2021, pedagang kaki lima atau PKL di kawasan pedestrian Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sukabumi ditertibkan petugas untuk tidak berjualan di lokasi tersebut. Penertiban ini dimaksudkan menata kawasan yang baru dibangun. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi mengungkapkan, dengan ditertibkannya PKL, pedestrian Jalan Jenderal Ahmad Yani bisa tertata dan semakin meningkat daya ungkit ekonomi di kawasan itu. Fahmi pun menegaskan penertiban PKL Senin ini berjalan dengan aman dan tetap kondusif. Fahmi menjelaskan secara resmi, pemerintah Kota Sukabumi menyediakan alternatif tempat baru untuk para PKL tersebut berjualan. Ada 3 tempat yang disediakan, Pasar Gudang, Pasar Lembur Situ, dan Pasar Grodok. Jika pedagang menganggap lokasi ini kurang strategis, maka dihimbau untuk beradaptasi. Berita kedua, kasus amuk geng motor, Polres Sukabumi Kota tangkap 10 pelaku. Polres Sukabumi Kota mengungkap 5 kasus kebrutalan geng motor yang terjadi sepanjang November hingga Desember tahun 2021. Dari 5 kasus tersebut, 10 orang berandalan motor ditangkap. Adapun barang bukti yang diamankan 6 bilah senjata tajam. Polres Sukabumi Kota, AKBP SY Jainal Abidin mengungkapkan pada Minggu 7 November tahun 2021, sebanyak 4 orang anggota geng motor Briges diamankan kurang dari 24 jam setelah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada warga di wilayah Doa Ibu, Jalan R. Hadidi Soekardi, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dalam kasus tersebut, tersangka berinisial DA 18 tahun, AF 19 tahun, MDR 18 tahun, dan RS 18 tahun diamankan beserta barang bukti 1 bilah senjata tajam jenis korbek dan 1 bilah jenis padang patimura. Pasal yang diterapkan adalah 170 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun. Berita ketiga, balas dendam atas kematian bayinya. Monyet ini bunuh 250 anak anjing. 2 monyet ditangkap pada Sabtu 18 Desember tahun 2021. Karena dilaporkan terlibat dalam pembunuhan hampir 250 anak anjing di sebuah desa Maharashtra, India. Pembunuhan ini diyakini sebagai tindak balas dendam setelah seekor bayi monyet dibunuh oleh anjing di wilayah tersebut. Beberapa kilometer dari Bajanggaon, ada sebuah desa bernama Lavol, di mana warganya mengatakan tidak ada satupun anak anjing yang tersisa di desa mereka. Penduduk setempat di Lavol, kota yang berpenduduk 5.000 orang sekitar 500 km sebelah timur Mumbai, mengatakan bahwa monyet-monyet itu mulai membalas dendam bulan lalu setelah kawanan anjing membunuh seekor bayi monyet. Penduduk setempat mengatakan monyet telah membunuh anak anjing selama beberapa bulan terakhir di desa Fawol. Begitu mereka melihat anak anjing, mereka akan menangkapnya dan membawanya ke tempat yang cukup tinggi, seperti pohon atau gedung. Anjing itu kemudian akan dilempar dari ketinggian. Berita keempat, minta UMK tetap naik di tahun 2022, buruh pabrik garmen di Cidahu, Sukabumi mogok kerja. Ribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI melakukan aksi mogok kerja di halaman pabrik garmen PT Gunung Salak Sukabumi
di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Selasa 21 Desember tahun 2021. Mereka meminta kenaikan upah minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 tetap dilakukan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DVC GSBI Kabupaten Sukabumi, Dadeng Najarudin mengatakan, aksi mogok kerja tersebut dilakukan lantaran kebijakan pemerintah yang dinilai tak memihak terhadap buruh. Kasus soal upah minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 yang tak mengalami kenaikan alias sama dengan tahun 2021. Diketahui Ridwan Kamil telah menertibkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 garis miring ke 732 strip Kesra garis miring 2021. Berdasarkan keputusan ini, upah minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dan masih ada di angka Rp3.125.444. Dadeng tak merinci perusahaan mana yang menaikkan UKM tersebut, tetapi ia mengatakan ada 2 perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK di Kota Sukabumi yang menaikkan upah minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Berita kelima, banjir di Pelabuhan Ratu Sukabumi rendam kantor kelurahan hingga ambulans. Hujan deras menyebabkan sungai meluap. Penyebab banjir di Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis 23 Desember tahun 2021 petang. Banjir merendam rumah, kantor kelurahan, serta puskesmas hingga dermaga Pelabuhan Ratu. Camat Pelabuhan Ratu Ahmad Samsul Bahri mengatakan, hujan deras yang berlangsung lama mengguyur sejak Kamis siang, menyebabkan sejumlah sungai yang melintas di Kelurahan Pelabuhan Ratu meluap. Ahmad menyatakan, sungai yang mengalami pendangkalan hingga airnya meluap adalah Sungai Ciranca, Sungai Gangsa, dan Sungai Cipalabuhan. Permukiman yang terendam, kata Ahmad, berada di RW 03 dan RW 04, Kelurahan Pelabuhan Ratu. Menurut dia, saat ini air mulai surut dan warga sudah mulai membersihkan sisa-sisa banjir. Dia memastikan pelayanan di kantor Kelurahan Pelabuhan Ratu dan Puskesmas Pelabuhan Ratu akan berjalan normal besok. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya Aulia Rahmawati. Sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.